Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan kunjungan kenegaraan dan kerja ke luar negeri perdana mulai hari ini. Terkait target kunjungan dan kerjasama yang akan menjadi pesan khusus Presiden Prabowo selama di luar negeri, kita akan membahasnya bersama dengan pakar Hukum Hubungan Internasional Hikmahanto Juwana. Prof. Hikmah, selamat sore. Selamat sore, Mas Leo. Ya, Prof. Hikmah, kita tadi pagi siang kurang lebih melihat Presiden akhirnya terbang dan akan mengunjungi Tiongkok pertama kali. Dan ketika Presiden sebelum terbang mengatakan bahwa melimpahkan tugas kepada Wakil Presiden, tapi juga para menteri dipersilahkan untuk menelepon langsung kalau memang dirasa harus ada sesuatu yang diperjelas. Ini sesuatu yang lazim atau seperti apa kalau Anda lihat, Prof? Kalau menurut saya memang ini masa pemerintahan di era teknologi maju. Di mana ketika presiden berpergian ke luar negeri, tentu banyak yang mengatakan harus ada wakil presiden yang standby dan menjadi pejabat sementara dari presiden. Tetapi beliau ingin bahwa meskipun beliau ada di luar negeri dan ada wakil presiden, tapi tetap segala hal-hal penting harus dikonsultasikan kepada presiden. Dengan adanya teknologi, ini era teknologi, kita bisa melakukan apa saja dengan teknologi, walaupun beliau berpesan kalau hal-hal penting jangan lewat telepon, kira-kira seperti itu. Jadi ini menunjukkan bahwa meski beliau ada di luar negeri, beliau in power, katakanlah begitu. Dan ini bukan juga berarti bahwa beliau tidak percaya dengan wakil presidennya, tetapi dalam pandangan saya, beliau ingin tetap in touch dengan isu-isu yang ada di dalam negeri meskipun beliau ada di luar negeri. Tentu kalau misalnya ada acara-acara seremonial di mana presiden harusnya hadir, itu bisa diwakilkan kepada wakil presiden ya, karena secara fisik tentu presiden tidak ada di sana. Tapi kalau hal-hal yang berkaitan dengan konsultasi, pesan dan lain sebagainya itu bisa dilakukan langsung. Dan saya juga mencatat beliau juga mengatakan bahwa pemerintahan harus bersih dan kalau ada penegakan hukum jangan sekali-kali dikaitkan dengan masalah politis gitu ya. Mungkin ini juga rujukannya adalah apa yang terjadi terhadap Pak Thomas Lembong ya, di mana beliau ingin bahwa penegakan hukum harus, tapi jangan pernah penegakan hukum itu ditujukan untuk kepentingan-kepentingan politik. Beliau tidak mau itu yang terjadi. Jadi itu pesan yang sangat kuat karena mungkin kasus ini sedang berproses pada saat ini. Kalau kita melihat Tiongkok sebagai tujuan pertama, Prof. Hikmah, dan kita mendengar pernyataan dari Mensesnek Prasetyo mengatakan bahwa belum ada soal kerjasama strategis yang bersifat nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding dari sekian negara yang akan dikunjungi. Kira-kira kalaupun belum ada MOU, apa hasil konkret yang diharapkan dari kunjungan ke Tiongkok, Prof. Hikmah? Baik, jadi yang penting adalah begini, ketika kita mendefinisikan apa itu konkret, tentu tidak harus dalam bentuk MOU atau kerjasama ya, tetapi kunjungan ini sebenarnya konkret dalam hal Indonesia mendudukkan diri sebagai sebuah negara yang besar di antara dua negara besar yang saling berkompetisi. Dan kita mendudukkan sebagai sebuah negara yang strategis karena apa? Dalam persaingan Amerika Serikat dengan Tiongkok, maka Indonesia ini diperebutkan seperti wanita cantik yang diperebutkan oleh dua pria. Nah, dalam konteks seperti ini, Pak Prabowo, presiden kita, hadir di Tiongkok untuk membicarakan isu-isu yang berkaitan dengan masalah bilateral, utamanya masalah yang berkaitan dengan ekonomi dan perdagangan, dan kemudian bicara mengenai masalah geopolitik. Apa peran dari Indonesia dan China di dalam menyikapi masalah-masalah geopolitik yang ada, terutama mencegah terjadinya perang yang bereskalasi. Ya, dalam hal bilateral tentu dibicarakan berkaitan dengan dugaan saya ya, bagaimana nelayan-nelayan Tiongkok itu tidak memasuki wilayah kita di zona ekonomi eksklusif di Natuna Utara, karena kita sudah berkali-kali melakukan penangkapan karena adanya pelanggaran kapal-kapal nelayan Cina yang masuk. Bahkan kapal-kapal ini dibayang-bayangi oleh Coast Guard mereka. Nah,
mungkin ini akan dibicarakan supaya tidak terjadi misunderstanding antara aparat penegak hukum dan para nelayan dari Cina yang kemudian akan bereskalasi menjadi ketegangan antar dua negara. Jadi ini sesuatu yang konkret menurut saya. Belum lagi mungkin Presiden juga ingin menyampaikan bahwa perlu pemerintah Cina mendorong pelaku-pelaku usahanya untuk melakukan investasi di Indonesia lebih banyak lagi, terutama kalau misalnya berkaitan dengan smelter, tapi juga memperhatikan pembukaan lapangan pekerjaan bagi rakyat Indonesia, karena ini juga hal yang penting. Jangan sampai ada kecemburuan di antara pekerja Indonesia dengan pekerja yang dari Cina. Seperti itu. Prof. Hikmas, dari Tiongkok rencananya Presiden Prabowo akan ke Amerika Serikat bertemu Presiden Joe Biden, tapi juga dikatakan akan ditambahkan agenda bertemu dengan Presiden terpilih Donald Trump. Bagaimana efektivitas pembicaraan antara Presiden Prabowo dengan Presiden Joe Biden, karena kan juga di ujung dari pemerintahan yang bagaimana soal ikat-mengikat kalau memang ada perjanjian di sana, Prof. Hikmas? Ya, ini pun hal yang konkret ya menurut saya, kunjungan Presiden ke Amerika Serikat sekali lagi untuk menunjukkan bahwa kita menjalankan politik luar negeri bebas aktif, dan Bapak Presiden selalu mengatakan bahwa kita ini negara besar, ya kita ini dihormati dengan kita diundang oleh negara besar, dua negara besar. Biasanya menurut saya presiden-presiden sebelumnya itu kalau ke luar negeri pertama adalah pergi ke negara-negara ASEAN. Tetapi ini enggak, ini langsung mendapat undangan dari dua negara besar. Jadi betapa kita sangat dihormati, disegani, dan memiliki nilai yang sangat strategis. Nah, nantinya ketika Presiden bertemu dengan Presiden Joe Biden, memang beliau Presiden Joe Biden sedang ada di penghujungnya, tetapi perlu diingat bahwa dalam kesempatan itu Bapak Presiden bisa menyampaikan terima kasih atas hubungan yang sangat luar biasa antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Bahkan Amerika Serikat membantu Indonesia dalam membangun industri pertahanan kita dengan alat-alat alutsista yang katakanlah dijual oleh perusahaan Amerika Serikat. Tetapi juga yang tidak kalah penting adalah Presiden akan bertemu dengan Presiden terpilih Donald Trump. Artinya apa? Beliau akan memulai hubungan yang diawali dengan informal, ya, yang sifatnya kolegial begitu, yang terus kemudian nantinya ketika Presiden Donald Trump menjadi presiden secara resmi, maka hubungan yang tadi kolegial itu akan menambah mesranya hubungan antar kedua negara, bahkan membuat dua pemimpin ini bisa saling pun mungkin. Ya. Prof. Hikmah, ini pertanyaan terakhir. Ini agenda Presiden dan rombongan adalah 16 hari melakukan lawatan ke sekian negara. Menjadi suatu kelazimankah kalau nanti di ujung dari kunjungan ini akan dijabarkan lebih jelas apa hasil-hasilnya dan apa follow up dari hasil-hasil ini kepada kesekian menteri di dalam kabinet, Prof? Oh ya, ini merupakan suatu kewajaran. Kita ingat kalau misalnya dalam masa kepemimpinan Soeharto sebagai presiden, setelah beliau dari lawatan luar negeri, biasanya beliau mengadakan press conference dengan wartawan di atas pesawat udara dan menyampaikan apa saja hal-hal yang sudah sepakati. Nah, ini juga akan dilakukan oleh Pak Prabowo, ya, untuk kemudian menteri-menteri harus bisa menerjemahkan apa yang sudah disepakati itu menjadi kebijakan-kebijakan yang akan dijalankan oleh Indonesia. Jadi tentu menteri-menteri harus siap dengan berbagai policy kebijakan setelah Pak Prabowo Presiden kembali dari lawatannya di luar negeri. Baik, kita harapkan lawatan Presiden ini, lawatan perdana akan berhasil dan membawa manfaat bagi bangsa kita. Terima kasih Profesor Hikmahanto Juwana sudah mencerahkan kami. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.